Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIPMM, CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Wina Rosina, SEMM, CPM, selaku Dekan Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Dan yang saya hormati Ibu Rahmiana Libratawati, SEME-SY-CMA, selaku dosen pembimbing. Dan juga yang saya hormati Ibu Widaningrum selaku pembimbing di PT Pos Indonesia Persero Kantor Cabang Soreang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Anissa Fitriani dengan NIM 4122 423110523 dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan magang di PT Pos Indonesia Persero Kantor Cabang Soreang dengan alamat Jalan Raya Soreang Banjaran, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40911 dengan judul laporan magang, manajemen dalam proses penyaluran bantuan sosial pangan CBP, dan upaya optimalisasi dalam menjaga akurasi data penerima. Adapun sub pembahasan yang akan dibahas, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua ada profil perusahaan, yang ketiga ada aktivitas magang, dan yang keempat ada analisis pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang keenam refleksi diri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada saat ini pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat adanya berbagai program bantuan sosial termasuk bantuan sosial pangan beras ini. PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur memiliki peran yang penting dalam penyaluran bantuan sosial ini. Kerjasama ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan produk dan layanan dari PT Pos Indonesia dalam mendukung adanya program pemerintah. PT Pos Indonesia dalam beberapa waktu terakhir telah menjadi mitra penyalur yang telah menyalurkan berbagai program bantuan sosial seperti bantuan sosial Kemensos RI, sembako dan PKH, bantuan sosial alat masak berbasis listrik, dan juga bantuan sosial pangan dari cadangan beras pemerintah. Bantuan pangan non-tunai berupa beras ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi bagi keluarga penerima manfaat yang rentan. Dan program ini juga sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan juga ekonomi. Keberhasilan program bantuan sosial ini, termasuk bantuan sosial pangan dari cadangan beras pemerintah ini, tergantung pada mekanisme penyaluran bantuan sosial. Tentunya dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial pangan beras di lapangan dihadapkan dengan berbagai tantangan operasional, baik itu dalam verifikasi data penerima hingga masalah-masalah lain yang umumnya terjadi di lapangan. Maka dari itu, identifikasi proses penyaluran bantuan sosial pangan dan juga mekanisme verifikasi dan validasi akan dilakukan untuk melihat optimalisasi dari penyaluran bantuan sosial pangan CBP ini, dan memastikan bantuan tepat sasaran dan diberikan kepada yang berhak, dan mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa bantuan sosial ini berjalan sesuai dengan tujuan. Dan yang selanjutnya ada profil perusahaan PT Pos Indonesia Persero. PT Pos Indonesia Persero memiliki tujuan perusahaan yaitu membangun bangsa yang lebih berdaya saing dan sejahtera, dengan visi menjadi postal operator, penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan yang lebih kompetitif, dengan misi bertindak efektif untuk mencapai performance terbaik. Adapun keyword untuk menjalankan misi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan produk yang relevan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu memberikan jasa pelayanan yang prima. Yang ketiga yaitu menjalankan proses bisnis yang efisien. Keempat yaitu membangun solusi teknologi informasi yang prima dan human capital yang andal. Dan yang kelima yaitu memperkuat pengendalian internal, governance, dan manajemen risiko untuk mencapai tingkat kematangan yang memadai dan mengamankan pencapaian tujuan perusahaan. Dan selanjutnya yaitu sejarah singkat PT Pos Indonesia Persero. Pos Indonesia telah mengalami berbagai transformasi status yang awalnya bernama Jawatan PTT, Pos Telegraf Telepon, yang dipimpin oleh Kepala Jawatan dan berfokus pada pelayanan publik tanpa orientasi komersial. Kemudian berubah menjadi perusahaan Pos Giro pada tahun 1965.
Dan selanjutnya pada tahun 1978, statusnya berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang memberikan kewenangan eksklusif untuk menyelenggarakan layanan pos dan giro baik domestik maupun internasional. Dan yang terakhir, setelah 17 tahun lamanya menjadi Perum, pada tahun 1995, statusnya berubah menjadi perseroan terbatas, yaitu PT Pos Indonesia Persero. Kini Pos Indonesia telah mengembangkan jaringan secara signifikan dengan 24.000 titik layanan dari seluruh kabupaten dan kota, hampir seluruh kecamatan, dan sebagian besar kelurahan desa dengan lokasi transmigrasi terpencil. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, Pos Indonesia memiliki lebih dari 4.800 kantor pos dengan dilengkapi elektronik mobile pos di beberapa kota besar. Dan bisa kita lihat di slide selanjutnya, yaitu terdapat struktur organisasi di PT Pos Indonesia Persero Kantor Cabang Soreang, di mana struktur ini menggambarkan alur hierarki di PT Pos Indonesia Persero Kantor Cabang Soreang, yang terdapat eksekutif manajer sebagai manajemen teratas yang dipimpin oleh Ibu Santi Pujiwinarti, yang di bawahnya terdapat supervisor lapangan, supervisor FBPA, supervisor penjualan bisnis dan korporat, supervisor pengendali operasi kurlog, dan supervisor penjualan bisnis retail dan kemitraan, juga supervisor operasi pelayanan, di mana mencakup 8 kantor cabang pembantu. Dan selanjutnya yaitu masuk pada bagian aktivitas magang, di mana kegiatan magang ini dilakukan di PT Pos Indonesia Persero Kantor Cabang Soreang dengan periode magang terhitung dari tanggal 30 September 2024 sampai dengan 28 Desember 2024. Dengan sistem pembagian jam kerja Senin sampai Jumat dari pukul 8 pagi hingga 4 sore, sedangkan hari Sabtu dari pukul 8 pagi hingga jam 1 siang, di mana periode magang ini mencakup sebagian besar kegiatan proses penyaluran bantuan sosial dengan proses pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan penyortiran berkas, daftar nominatif atau danom, dan juga surat undangan penerima bantuan sosial. Penyortiran berkas ini dilakukan dalam rangka membantu mempersiapkan penyaluran berbagai proses bantuan sosial, termasuk bantuan sosial pangan beras, di mana proses penyortiran ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan daftar nominatif atau juga surat undangan berdasarkan desa atau kelurahan yang nantinya akan diserahkan ke petugas kantor cabang pembantu dan nantinya akan dilakukan penyaluran bantuan sosial. Dan proses yang kedua yaitu ada melakukan verifikasi dan juga validasi data dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam prosedur proses verifikasi dan juga validasi data penerima di beberapa penyaluran bantuan sosial mencakup kegiatan yang sama, yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan persyaratan KPM yang sebelumnya telah melakukan registrasi dan mencantumkan apakah KPM merupakan orang yang bersangkutan, perwakilan, dan juga pergantian, di mana prosedur proses verifikasi dan juga validasi data penerima di beberapa penyaluran bantuan sosial mencakup kegiatan yang sama, yaitu dilakukan dengan cara pengecekan persyaratan KPM atau keluarga penerima manfaat yang sebelumnya telah melakukan registrasi dan juga mencantumkan apakah KPM itu merupakan yang bersangkutan, perwakilan, atau pergantian. Setelah itu dilakukan proses validasi, yaitu dengan upload data di aplikasi web PGC CBP dengan prosedur pemindaian barcode yang tertera di surat undangan KPM dan juga pengisian data status pengambil penerima bantuan sosial. Lalu yang terakhir yaitu melakukan foto serah terima atau foto bukti KTP dan juga KPM. Adapun verifikasi dan juga validasi dari program penyaluran bantuan sosial tersebut antara lain, yang pertama yaitu bantuan sosial pangan CBP atau cadangan beras pemerintah, yang kedua yaitu bantuan sosial asistensi yatim piatu, yang ketiga yaitu bantuan sosial Kemensos RI, tunai sembako dan PKH, dan yang keempat yaitu bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan yang kelima yaitu bantuan alat masak berbasis listrik. Lalu proses yang ketiga yaitu melakukan uji petik dan juga reversal data penerima bantuan sosial pangan. Uji petik ini dilakukan dengan cara mencari data penerima bantuan sosial pangan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan SOP.
Contohnya seperti foto KTP atau KPM buram, atau status pengambil bukan yang bersangkutan. Uji petik ini dilakukan dengan mengambil sampel 30% dari data penerima yang bermasalah. Setelah uji petik, dilakukan reversal data di aplikasi WPGC CBP dan nantinya akan dilakukan foto ulang. Dan yang keempat yaitu melakukan persiapan berkas untuk pelaporan administrasi bantuan sosial pangan CBP. Pada kegiatan ini dilakukan dengan mempersiapkan berkas yang nantinya dibutuhkan untuk pelaporan seperti BAST, berita acara serah terima atau Danom. Yang kedua yaitu BA perwakilan dan juga pergantian, SPTJM pengganti, serta SJT dan juga duck out. Pada persiapan berkas ini dilakukan juga pengecekan kesesuaian data antara penerima dan juga pengambil, serta apakah Danom atau BAST dilakukan cap atau pembubuhan, stempel, dan juga tanda tangan. Proses yang terakhir yaitu melakukan pelaporan di aplikasi web e-filing. Setelah berkas disiapkan, lalu nantinya akan dilakukan pemindaian dan juga upload di aplikasi web e-filing. Dimulai dari BAST atau Danom, BA perwakilan pergantian, SPTJM, SJT, dan juga duck out. Lalu kita masuk ke pembahasan analisis permasalahan penyaluran bantuan sosial pangan CBP. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pangan CBP, pastinya terdapat beberapa permasalahan, terutama dalam mekanisme penyaluran di lapangan dan akurasi data penerima. Validasi data penerima dapat menjadi kendala dihadapkan dengan penyaluran langsung di lapangan yang melibatkan banyaknya penerima bantuan, di mana data yang tidak akurat seperti verifikasi dan validasi bahwa penerima telah pindah atau meninggal dunia dan digantikan oleh KPM yang berhak mendapatkan. Selain itu, koordinasi dan juga komunikasi yang tidak efektif antara pihak terkait dan juga perangkat desa atau kelurahan dapat memperlambat atau menimbulkan kekacauan dalam penyaluran. Lalu, relevansi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial pangan CBP dengan teori manajemen yang menekankan standarisasi dan juga optimalisasi proses kerja untuk mencapai efisiensi yang maksimal. Inti dari teori ini menekankan pada pendekatan ilmiah untuk memecahkan dan menganalisis masalah manajemen. Dalam penyaluran bantuan, masalah validasi data penerima yang tidak akurat dapat terjadi oleh beberapa faktor, seperti kesalahan input data oleh petugas, kurangnya pemahaman petugas terhadap kriteria penerima. Oleh karena itu, laporan ini digunakan untuk mengidentifikasi proses dan optimalisasi akurasi data melalui standarisasi dan penguatan koordinasi dan adanya prosedur yang jelas dan terukur untuk memvalidasi data. Dan di slide selanjutnya yaitu ada deskripsi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pangan CBP. Bantuan Sosial Cadangan Beras Pemerintah atau CBP adalah program pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu, sumber dari program ini adalah memanfaatkan stok cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog atau Badan Urusan Logistik untuk disalurkan kepada masyarakat. Penyaluran bantuan sosial pangan CBP ini merupakan program pemerintah yang krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan juga sosial dan meringankan beban ekonomi masyarakat bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Proses penyaluran bantuan sosial ini melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari pendataan keluarga penerima manfaat, pengiriman beras dari Bulog hingga penyerahan beras kepada KPM. Terdapat dua metode penyaluran, yaitu penyaluran langsung di PT Pos Indonesia Persero, lalu ada penyaluran di kelurahan atau desa setempat. Adapun tahapan umum proses penyaluran bantuan sosial pangan CBP ini, yang pertama yaitu koordinasi dan juga persiapan, yang kedua yaitu verifikasi dan juga validasi data keluarga penerima manfaat, yang ketiga yaitu persiapan logistik, yang keempat yaitu sosialisasi penyaluran, yang kelima yaitu tahapan pelaksanaan, dan yang keenam yaitu pelaporan administrasi. Pada tahap koordinasi dan persiapan akan dilakukan rapat pertemuan antara pihak terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP, Dinas Sosial, Perum Bulog sebagai penyedia dan distributor beras, dan juga transporter yaitu PT Pos Indonesia Persero sebagai mitra penyalur bantuan sosial. Koordinasi ini juga menyangkut pembahasan mengenai petunjuk teknis, pembagian tugas, sinkronisasi data keluarga penerima manfaat,
dan potensi kendala lainnya. Dan yang kedua yaitu verifikasi dan juga validasi data keluarga penerima manfaat. Pada tahap verifikasi dan juga validasi data keluarga penerima manfaat ini dilakukan secara berjenjang dan juga melibatkan koordinasi antara beberapa pihak terkait. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data KPM dengan data yang terdapat di DTKS Kementerian Sosial, memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan, dengan kriteria biasanya meliputi keluarga miskin, rawan pangan, penerima PKH atau BPNT, atau kriteria lain yang telah ditetapkan, di mana basis data penerima bantuan pangan besar digunakan di 2024 adalah dari data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Dan yang ketiga yaitu penyiapan logistik. Pada tahap ini mencakup serangkaian kegiatan mulai dari pengadaan dan penyimpanan beras di gudang Bulog. Terdapat 2 gudang yakni gudang Cisaranten Kidul yang terdapat di Gede Bage dan juga gudang utama yang ada di Cimahi. Penyiapan sarana transportasi hingga pengaturan rute distribusi dari titik ke titik penyaluran. Slide selanjutnya yaitu tahap 4, sosialisasi penyaluran. Pada tahap sosialisasi dalam penyaluran bantuan sosial pangan CBP ini melibatkan penyebaran informasi. Pemerintah daerah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan juga desa atau kelurahan untuk melakukan sosialisasi mencakup informasi mengenai mekanisme pengambilan, jadwal, dan lokasi penyaluran, serta penyebaran undangan. Dan yang kelima yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini merupakan inti dari proses penyaluran bantuan sosial pangan CBP, di mana bantuan sosial secara fisik diserahkan kepada keluarga penerima manfaat. Tahap ini melibatkan serangkaian kegiatan, antara lain A. Distribusi ke titik penyaluran, di mana Bulog mengirimkan beras ke titik-titik penyaluran bantuan sosial, berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia Persero, pemerintah desa atau kelurahan untuk menyiapkan tempat dan juga antrian. Dan yang B yaitu menyalurkan kepada KPM. Proses verifikasi dilakukan dengan pemeriksaan identitas, mengecek KTP dan juga kartu keluarga, serta mencocokkan data kartu identitas dengan data yang ada. Selanjutnya, validasi data dengan pemindaian barcode yang ada pada surat undangan KPM menggunakan aplikasi WPGC CBP. Input data sesuai dengan data pengambil bantuan seperti apakah pengambil bantuan merupakan yang bersangkutan, perwakilan, atau pergantian. Dan yang keenam yaitu pelaporan administrasi. Substansi masalah data penerima. Adapun substansi masalah akurasi data penerima dapat timbul oleh beberapa penyebab. Yang pertama yaitu perubahan status perwakilan dan juga pergantian penerima. Yang kedua yaitu validasi penginputan data penerima bantuan tidak sesuai. Yang ketiga yaitu lemahnya koordinasi dan juga komunikasi antara pihak terkait seperti pihak kelurahan atau desa. Nah, dampak yang akan timbul dari permasalahan di atas antara lain yaitu penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, yang kedua yaitu potensi penyalahgunaan, dan yang keempat yaitu kesulitan dalam pelaporan dan juga evaluasi. Adapun upaya optimalisasi dalam menjaga akurasi data penerima yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia Persero sebagai transporter atau mitra penyalur bantuan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi dalam penyaluran dan juga monitoring. Pemanfaatan teknologi seperti penerapan sistem informasi dalam penyaluran bantuan sosial pangan CBP dengan menghubungkan pihak pendata, verifikator, penyalur, pemerintah yang memungkinkan pelacakan bantuan secara real time, penggunaan aplikasi mobile yaitu PGC CBP untuk verifikasi lapangan dengan melakukan pemindaian barcode atau QR pada undangan KPM saat penyaluran. Dan yang kedua yaitu ada pembekalan teknis bagi petugas penyaluran bantuan sosial pangan CBP. Pembekalan teknis pada petugas ini merupakan hal yang penting dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan dan juga optimalisasi akurasi data penerima. Pembekalan teknis ini mencakup pemahaman mengenai mekanisme penyaluran, prosedur pendataan dan verifikasi identitas secara jelas, serta dokumen yang diperlukan. Prosedur verifikasi dan juga validasi data distandarisasikan dan disosialisasikan, termasuk langkah-langkah verifikasi data. Berikut adalah upaya-upaya untuk optimalisasi dalam menjaga akurasi data penerima yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia Persero
dengan memberikan pembekalan kepada petugas yang bertugas dalam penyaluran bantuan sosial pangan CBP dan juga kepada pihak desa sebagai mitra penyalur agar penyaluran dilakukan sesuai dengan standar yang telah dibuat. Adapun standar operasional prosedur atau SOP, penyaluran bantuan sosial pangan CBP adalah sebagai berikut, yaitu dengan adanya petunjuk dan juga langkah-langkah dalam melakukan verifikasi pada penyaluran bantuan sosial pangan pemerintah. Bisa kita lihat pada kedua gambar tersebut yang menerangkan bahwa petunjuk pengisian berita acara serah terima atau BAST dan juga penggunaan aplikasi PGC CBP penerima yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu petunjuk pengisian berita acara serah terima BAST dan juga penggunaan aplikasi PGC CBP penerima perwakilan 1KK. Dan yang ketiga yaitu petunjuk pengisian berita acara serah terima BAST penerima perwakilan beda kakak atau pergantian. Maka dari itu, kesimpulan dari laporan magang ini adalah dalam penyaluran bantuan sosial pangan cadangan beras pemerintah atau CBP memerlukan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang efektif, pelaksanaan terkoordinasi dan juga pengawasan ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Upaya optimalisasi akurasi data penerima seperti pemanfaatan teknologi, sistem informasi terintegrasi dan juga penggunaan barcode atau QR code, pelatihan petugas dalam verifikasi data dan juga koordinasi antara pihak terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan di lapangan. Meskipun demikian, tantangan seperti human error akibat tingginya jumlah penerima dan juga perubahan data yang tidak terdeteksi masih menjadi kendala. Maka dari itu, uji petik dan juga perbaikan data melalui foto ulang menjadi langkah penting dalam mengatasi tantangan tersebut. Memastikan program berjalan sesuai dengan rencana dan meminimalisir penyimpangan. Pengawasan internal dan eksternal juga terus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bantuan diterima oleh keluarga penerima manfaat yang berhak. Dengan demikian, upaya optimalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial pangan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Adapun saran yang diajukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, khususnya dalam hal peningkatan pengawasan melalui evaluasi kinerja yang lebih terstruktur dan penguatan pengawasan untuk meminimalisir potensi penyimpangan. Adapun refleksi diri selama melaksanakan magang di PT Pos Indonesia Persero Kantor Cabang Soreang dalam menunjukkan keadaan dan juga perasaan selama magang dalam jangka waktu 3 bulan, banyak mendapatkan pengalaman berharga dalam memahami kompleksitas manajemen dalam proses penyaluran bantuan sosial khususnya program CBP. Terlibat langsung dalam proses penyaluran bantuan sosial pangan memberikan saya wawasan mengenai tahap-tahapan serta prosedur dalam melakukan penyaluran bantuan sosial. Mengamati bahwa upaya optimalisasi dalam menjaga akurasi data penerima mulai dari proses validasi hingga pemantauan ke titik penyaluran. Meskipun demikian, penulis juga melihat potensi perbaikan dan peningkatan pengawasan dan peningkatan koordinasi dengan pihak pemerintah desa. Pengalaman ini memotivasi penulis untuk terus belajar dan menyadari pentingnya ketelitian dan juga keakuratan data dalam penyaluran bantuan sosial pangan. Dan juga magang ini telah memperkuat pemahaman penulis tentang bagaimana manajemen yang efektif dapat memastikan bantuan sampai kepada yang berhak. Mungkin cukup sekian pemaparan materi laporan hasil magang di PT Pos Indonesia Persero. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.